Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rahma Arika Ratri. Saya dari UPBJ Malang, Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen. Berikut saya akan menjelaskan mengenai virus corona yang tengah kita hadapi saat ini. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyerang gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini hampir menular ke semua negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian apa saja sih gejala-gejala yang terjadi pada seseorang yang tengah terpapar virus COVID-19? Nah, yang pertama yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Nah, apa saja sih penyebab seseorang dapat tertular COVID-19? Nah, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 tengah bersin atau batuk. Kemudian, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus COVID-19 ini juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Nah, kemudian apabila seseorang itu sudah terpapar COVID-19, bagaimana sih cara mengobati COVID-19? Nah, pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona ini. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama, merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Kemudian menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, kemudian pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Kemudian yang kedua, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. Kemudian yang ketiga, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti interleukin, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan COVID-19? Nah, saat ini di Indonesia sendiri sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19. Sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Nah, kemudian setelah dilakukannya vaksin di Indonesia, kita juga tetap harus menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau saat di keramaian, termasuk saat pergi berbelanja kebutuhan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Rutin cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Nah, kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lalu jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Baik, sekian penjelasan saya mengenai COVID-19. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata saya yang kurang tepat dalam menjelaskan mengenai materi ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.